Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sudah semangat. Yang saya hormati Bapak Among Kurnia Ibu selaku Rektor Klatak University. Pangapunten Pak, kalau saya membaca Klatak itu saya selalu ingat sate Klatak. Sate Klatak itu bentuknya besar. Bagi orang yang belum pernah perso sate Klatak pasti akan jadi bahan diskusi. Bagi orang yang sudah perso sate Klatak, karena bentuknya besar, untuk menghabiskan pasti butuh waktu lama dan itu jadi ruang untuk bahan diskusi. Ngaten nggih, Pak. Yang saya hormati Bapak Sulastama Raharja selaku Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat PP Kagama. Yang saya hormati Bapak Tony Hadianto selaku Pengurus Kerjasama Pesantren Bidang Kerjasama Hubungan Lembaga dari PP Kagama. Yang saya hormati Bapak Ahmad Awaludin selaku Kades Woro. Yang saya hormati Pak Camat Kepoh Baru. Yang saya hormati sedoyo pengurus Pini Sepuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah, dan yang kami banggakan adik-adik santri santriwati Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Bapak Ibu, pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini meskipun suasana agak-agak panas, insya Allah tidak akan melunturkan panjenengan semua untuk mengikuti acara seminar pada hari ini. Kami hadir di sini mendapat tugas dari Bapak Bupati kita, Bapak Setiowahono. Beliau seyogyanya ingin hadir secara langsung pada acara hari ini, namun tadi 2 jam sebelum kegiatan ini kami mendapatkan telepon untuk mewakili beliau. Jadi karena beliau ada uzur yang tidak bisa ditunda, jadi mewakilkan ke kami. Tidak lupa karena ini masih suasana Syawal, beliau menitipkan permohonan maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin kepada seluruh yang ada di Ponpes Darul Istiqomah ini. Beliau menugaskan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang tentu diharapkan bisa menjadi salah satu semangat pada acara kewirausahaan yang diselenggarakan dengan tema Wirausaha Sukses ala Abdurrahman bin Auf. Kalau wau moderator menyampaikan bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf ini. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal dengan jiwa kewirausahaannya dan juga sebagai pedagang yang sukses. Bagaimana beliau sangat berperan tidak hanya dalam perang tapi juga dalam dakwah untuk agama Islam. Pada kesempatan ini tentu dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Darul Istiqomah
menyelenggarakan sesuatu yang sangat berbeda. Adik-adik, ini adik-adik kan peserta seminar, yang biasanya para santri, santriwati di pondok pesantren itu lebih banyak mendapatkan ilmu agama. Namun dalam kesempatan ini dengan beliau-beliau yang hadir sebagai narasumber yang sangat kompeten, itu akan mendapatkan ilmu baru yang sewu Pak Khairul Sugeng Rawuh, ilmu baru yang bersifat kewirausahaan. Tentu ini sejalan juga dengan visi Bapak Bupati kita, Bapak Setiawahono, bagaimana mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan. Pesantren, kalau menurut kami pesantren ini adalah lembaga pendidikan dan juga lembaga dakwah yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi pesantren sekarang lebih mengikuti perkembangan zaman, sehingga harus mulai mentransformasi dan memperkaya peran ke arah sosial. Jadi tidak hanya keagamaan tapi juga peran ke arah sosial. Itu yang membuat sekarang pesantren tidak hanya berbasis keagamaan tapi juga berbasis kurikulum umum. Salah satunya adalah tentu bekal kewirausahaan bagi santri dan santriwatinya. Para santri dan santriwati ini perlu dibekali dengan kewirausahaan dari sisi supaya ke depan santri dan santriwati ini bisa lebih mandiri. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Kades Woro yang punya ijazah, barangkali nanti sudah mendapatkan materi dari Pak Ibu, ijazahnya dibakar untuk bisa menjadi wirausahawan. Jadi memang menjadi wirausahawan ini salah satunya memang mendidik orang untuk mandiri. Namun kewirausahaan sendiri juga mempunyai ilmu-ilmu, bekal-bekal apa yang perlu ada pada diri santri dan santriwati untuk bisa menjadi kewirausahaan. Di antaranya apa adik-adik? Pertama adalah kejujuran. Kemudian tadi yang kami sampaikan kemandirian, disiplin, kreatif, dan inovatif. Ilmu kewirausahaan yang akan disampaikan akan nanti diterima juga akan mempunyai manfaat yang besar bagi kelangsungan perekonomian. Di antaranya jika adik-adik bisa menjadi wirausaha, itu tentu yang pertama bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian membantu pertumbuhan ekonomi, membantu paling penting adalah kemandirian ekonomi, dan juga akan membantu bagaimana pengembangan keterampilan. Bagaimana nanti untuk bisa menjadi wirausaha? Tentu ada karakter-karakter yang harus dimiliki oleh calon-calon wirausaha. Kami dari Pemkab selalu mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru di Kabupaten Bojonegoro. Kalau tadi dari Bapak Ketua Kagama menyampaikan jumlah UMKM yang ada di Bojonegoro ini 91.728, dan dari jumlah itu adik-adik 90%-nya masih kategori mikro, jadi masih kategori yang
sangat kecil yang masih membutuhkan pendampingan, masih membutuhkan ruang untuk bisa berkembang kembali. Jadi kalau adik-adik memang berkeinginan selain menimba ilmu dari sisi agama, juga menimba ilmu dari sisi kewirausahaan, paling tidak harus memiliki karakter-karakter kewirausahaan. Di antaranya namanya kalau wirausaha, usaha itu yang pertama harus tekun, kemudian mandiri, berikutnya mempunyai jaringan atau yang namanya networking. Tadi saya mendapat informasi dari Bapak Kiai bahwa santri yang ada di sini jumlahnya 800 dan sudah meluluskan banyak lulusan yang juga diterima di perguruan tinggi negeri dan juga sukses di bidangnya masing-masing. Jadi ini perlunya networking atau jaringan. Alumninya tentu harus memberikan support penuh kepada tempatnya dulu menggali ilmu. Berikutnya harus bisa membaca peluang. Sekarang ini kan kalau kita pinter-pinter membaca peluang, tentu kita akan mendapatkan kira-kira wirausaha apa yang cocok untuk keseharian kita. Jadi harus pinter-pinter untuk mengidentifikasi adanya peluang. Kemudian yang paling penting juga harus inovasi, harus kreatif, harus berdaya juang tinggi. Ini jangan gampang menyerah. Jadi sebagai wirausaha, apalagi wirausaha pemula, tentu harus mempunyai daya juang yang tinggi. Dan yang terakhir, kalau dari kami adalah berani untuk mengambil resiko, tapi resiko yang sangat terukur, tidak ngawur. Jadi memang namanya usaha itu pasti tantangannya banyak, harus berani mengambil resiko, tapi juga dihitung resikonya yang harus terukur. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan UMKM yang jumlahnya sekitar 91.000 tadi. Jadi sebagaimana visi misi Bapak Bupati kita, Bapak Setiawahono, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap UMKM ini akan mengawal mulai dari hulu sampai dengan hilir. Apa maksudnya? Jadi pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai dari penyiapan bahannya ini juga akan dikawal. Pemkab ada yang namanya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Perikanan, itu adalah yang ditugasi untuk memberikan support ketersediaan bahannya. Ada peran dinas lain adik-adik, yaitu Dinas Perindustrian yang mendapatkan tugas khusus untuk UMKM ini bagaimana melakukan pelatihan, mendidik agar UMKM ini bisa memproduksi dan mengemas lebih baik. Jadi setelah diproduksi, dikemas lebih baik. Terakhir, bagaimana cara memasarkannya? Cara memasarkan ini adalah tugas dari Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan. Tentu Pemkab terus berupaya mengadakan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya memberi ruang kepada UMKM untuk meningkatkan omsetnya. Saat ini sesuai dengan inisiasi dari Bapak Setiawahono, setiap kegiatan internal Pemkab yang melibatkan banyak orang,
yang bersifat pabrik, yang melibatkan orang-orang dari luar Bojonegoro, pasti melibatkan kegiatan UMKM untuk memamerkan dan menjual produknya. Ini adalah bagian upaya Pemkab untuk terus menggiatkan UMKM yang ada di Bojonegoro. Monggo hari ini dari panitia Pondok Pesantren Darul Istiqomah sudah ada beberapa narasumber yang nanti sangat kompeten, sama-sama diikuti, didalami, siapa tahu nanti dari 800 siswa ini akan muncul wirausaha yang sukses di Kabupaten Bojonegoro. Saya kira itu adik-adik santri, santriwati yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, mohon ya, Bojonegoro itu punya hashtag Bojonegoro bahagia, makmur, membanggakan. Nanti kalau saya sampaikan Bojonegoro, yang hadir menjawab dengan bahagia, makmur, membanggakan. Bojonegoro bahagia, makmur, membanggakan. Satu kali lagi, Bojonegoro bahagia, makmur. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.